Setelah pengasingan yang panjang, Raja Posuma akhirnya bisa kembali ke Siau. Ia tak sendiri. Seorang pemimpin misi, Pater Mascarenhas, mendampinginya. Tapi benarkah ini awal dari kemenangan iman atau justru babak baru dari sebuah sandiwara politik? Kedatangan mereka ke Siau disambut dengan kabar yang kurang menggembirakan. Banyak perusuh yang mengungsi ke gunung. Waktu pun tak banyak karena armada Portugis harus segera bergabung untuk menyerang orang Spanyol di Filipina. Bantuan yang dijanjikan itu harus menunggu sampai perang usai. Meski begitu, titik terang muncul dari pulau sebelah. Seorang raja dari Sangihe menyampaikan permintaan yang mengejutkan, ingin menjadi Kristen. Motivasi pastinya mungkin bukan hal rohani murni, tapi lebih pada kekuasaan duniawi Portugis. Namun Pater Mascarenhas menyambutnya. Pada tanggal 5 Oktober 1568, ia menyeberang ke kerajaan Kolongan di Pulau Sangihe Besar. Hanya dengan pengajaran selama 4 hari dan bantuan penerjemah, Raja Kolongan Pontora Lage beserta beberapa bangsawannya dibaptis. Inilah awal masuknya Katolik di Pulau Sangihe. Namun masa-masa sulit kembali menghantam. Setelah beberapa tahun, bantuan dari Portugis yang dinanti-nanti ternyata tak kunjung tiba. Raja Siau yang merasa tidak aman akhirnya pergi ke Manado. Para penganut baru di Sangihe pun ditinggalkan tanpa gembala. Pekabaran Injil saat itu benar-benar bersandar pada kuasa Portugis. Dan saat kuasa itu memudar, iman yang baru bertumbuh itu pun terancam. Raja Siau berikutnya, Don Jeronimo, melihat kekuasaannya terus berkurang akibat tekanan dari Ternate yang beragama Islam. Ia pun mengalihkan harapannya dari Portugis yang lemah kepada kekuatan baru, Spanyol. Layaknya kapal yang terombang-ambing di lautan, umat Kristen awal di Nusa Utara ini terus mencari tempat berlabuh yang aman. Dari Portugis, kini harapan beralih ke Spanyol. Sebuah pertanyaan besar menggantung. Apakah kali ini perlindungan akan datang? Atau ini hanya pergantian tuan dalam drama perebutan rempah dan kuasa yang sama?